Halo guys, perkenalkan nama saya Robertus Robi William, kelas A4 Manajemen Pagi Makul Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama, dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, seseorang sebaiknya melakukan dan membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Mengapa demikian? Berikan penjelasan saudara secara singkat. Nah, menurut saya yaitu untuk kita mengukur peluang keberhasilan suatu usaha yang kita dirikan di waktu yang mendatang. Soal yang kedua, akhir-akhir ini sering kita dengar istilah mengenai industri kreativitas baik dari sumber berita di media cetak maupun media elektronik serta media-media lainnya. Coba saudara berikan disertai dengan industri contoh mengenai apa yang dimaksud dengan industri kreatif dimaksud. Nah, industri kreatif yaitu memanfaatkan kreativitas dalam bidang pekerjaan yang menghasilkan daya kreasi dan daya cipta. Contohnya seperti video game yang biasa dimainkan untuk mengisi waktu luang. Dan menurut hemat saudara, apa yang harus dilakukan menganalisis manakala seseorang mau terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis. Nah, sebelum seseorang itu terjun dalam dunia usaha atau bisnis harus memikirkan ini. Yang pertama, menentukan ide bisnis. Yang kedua, membuat visi dan misi dalam perusahaan. Yang ketiga, menerima saran kritikan yang masuk dalam perusahaan atau bisnis. Yang keempat, tetap fokus pada bisnis atau usaha. Yang kelima, mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan di dalam bisnis atau usaha tersebut. Nah, kita lanjut dengan nomor 3. Konsep flow chain dapat diterapkan dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan flow chain. Flow chain yaitu cara kita ataupun seseorang memandang suatu perusahaan sebagai aktivitas yang mengubah output menjadi input yang bernilai bagi konsumen. Berikan contoh dalam ilustrasi gambar mengenai konsep flow chain yang dimaksud manakala diimplementasikan dalam kerangka bisnis atau usaha dan dengan skala UKM atau UMKM. Contohnya yaitu tahap output yaitu tahap di mana data akhir yang digunakan oleh pihak-pihak yang bukan data. Yang kedua, tahapan input yang tahap proses analisis perumusan strategi. Yang keempat, dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis sebaiknya diawali dengan melakukan analisis lingkungan. Menurut pendapat saudara, mengapa hal ini harus dilakukan? Coba saudara sebut dan berikan penjelasan secara singkat beberapa alat yang bisa digunakan dalam melakukan analisis bisnis. Menurut saya itu untuk memantau sektor lingkungan yang digunakan dalam melakukan usaha untuk menentukan peluang serta ancaman di perusahaan tersebut. Yang kelima, istilah kearifan lokal atau yang dikenal dengan nama on-flight, on-product. Sangat penting untuk dikenal bagi seseorang yang mau merencanakan dan menjalankan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud istilah dengan kearifan lokal atau one flight, one product tersebut. Berikan beberapa contoh yang saudara ketahui dan kenal dengan kearifan lokal tersebut. Menurut saya kearifan lokal yaitu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Contoh kearifan lokal yang saya ketahui yaitu tenun corak insang, tradisi masyarakat kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadri pada saat pemerintahan Sultan Syarif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.